Halo Sobat Evogat, kali ini gue bakal bahas HP yang bisa banget nih diandalkan di tahun 2025, yaitu Oppo Reno 13. Ini menarik banget nih HP, langsung aja kita bahas. Ini HP banyak banget sih kelebihannya, udah desainnya bagus, storage-nya gede, RAM-nya gede, ukuran juga compact, enak dipegang, performanya ngebut ya ala-ala handphone premium, lalu juga udah dual rating IP68, IP69, dan masih banyak lagi nih. Langsung aja lah ya, kita bahas tipis-tipis. Menurut gue pribadi dari segi desain, ini gue suka banget sih. Apalagi yang warna birunya ya, kelihatan kalem, elegan, mewah banget. Ditambah, ini ada glowing-glowing di sekitaran bagian kamera nih. Ini sih ya, yang bikin handphone ini makin kelihatan mewah banget. Gak cuma itu, tapi Oppo Reno 13 selain ada warna luminous blue-nya, Oppo Reno 13 juga ada warna plum white-nya. Katanya sih desain belakangnya tuh ada gambar-gambar kayak kupu-kupu gitu. Nah, dari segi desain, Oppo Reno 13 untuk back covernya ini berbahan dari kaca ya. Menurut gua, kalau dari segi desain, Oppo Reno 13 sih ini kelihatan kalem, desainnya cakep banget dan kelihatan mewah banget sih, elegan lah. Nah, ditambah ada efek-efek glowing nih pada bagian sisi kamera. Tapi efek glowing ini cuma ada di warna luminous blue-nya. Tenang aja, untuk warna plum white-nya ada detail-detail menarik. Katanya sih ada kayak gambar-gambar kupu-kupunya. Lalu untuk pada bagian frame-nya ini dia terbuat dari bahan metal ya. Makanya nih, Oppo Reno 13 nih enak banget sih menurut gue ya. Kalau digenggam, apalagi kalau pakai tahan 1, ini sih aman banget. Selain itu, Oppo Reno 13 punya dual rating nih, IP68 dan IP69. Jadi udah tahan sama debu, tahan tekanan air, dan tahan juga nih kalau nyemplung ke dalam air juga. Yang pertama kita bakal bahas pada bagian kameranya nih. Ini sih menarik banget ya. Gue suka banget sama tampilan dari layar ya. Mirip sama Oppo Find X8. Ukuran layarnya 6,59 inch berpanel AMOLED dan untuk resolusinya dia sudah Full HD Plus dengan resolusi 1256 kali 2760 pixel. Untuk refresh rate-nya dia sudah mencapai up to 120 Hz. Adaptifnya dia 60 Hz, 90 Hz, baru 120 Hz. Nah, untuk brightness-nya diklaim sampai 1200 nits. Ini sih cukup terang ya. Tapi kalau di outdoor mencapai 613 nits aja. Kita langsung aja nih beralih ke sektor kamera. Nah, untuk kamera depannya beresolusi 50 megapiksel. Yang menariknya, untuk videonya dia resolusinya bisa sampai 4K 60 fps. Jadi kalau menurut gua harusnya ini sih cocok banget ya buat ngonten atau kalau kalian suka live streaming ini juga udah bagus kok. Kita ke bagian sisi belakang ini. Untuk urusan kamera belakang, kamera utamanya sama ya, 50 megapiksel OIS. Udah OIS jadi aman nih, udah nggak gempa-gempa lagi lah. Untuk perekaman videonya sampai 4K 60 fps. Berarti ini sih gue jamin udah bisa banget nih buat konten juga. Ultra wide-nya resolusinya 8 megapiksel. Field of view 116 derajat. Ini nih yang menarik pada bagian performanya. Oppo Reno 13 menggunakan SoC Dimensity 8350. Ini sih meningkat ya dari seri sebelumnya Oppo Reno 12 yang pakai chipset Dimensity 7300. SoC baru ini adanya peningkatan dari bagian efisiensi dayanya nih. Jadi ini lebih hemat dibandingkan dari seri sebelumnya. Gak cuma itu, ternyata handphone ini punya cooling system tersendiri. Oppo menyebutkan jika handphone ini menggunakan AI multi cooling system yang berukuran 4619 mm. Keren banget ya Oppo. Nah, tadi kan gue bilang ya, untuk RAM dan storage-nya gede. Bener banget. RAM-nya udah 12 GB LPDDR5X dan storage-nya ada dua variasi, 256 GB dan 512 GB. Ini sih gue penasaran banget ya sama performa dari Dimensity 8350. Oke, ini bakal gue coba buat main game Mobile Legends. Ini gue coba buat rata kanan ya. Wah, kalau buat main game ini sih udah aman banget, udah enak banget, layarnya pun udah mantep banget. Gue suka banget sih sama performanya dan layarnya dari HP ini kalau buat main game. Apalagi soal grafiknya, udah gak ada tandingannya lah.
Masalah baterai, tenang aja. Ini sih baterainya udah gede banget ya. Berkapasitas 5600 mAh dengan dukungan fast charging 80 watt. Yang diklaim bisa mengisi daya dari 0 ke 100 cuma butuh waktu 47 menit aja. Nah, untuk urusan sensor, Oppo Reno13 ini sih termasuk lengkap banget ya sensor ya. Yang pertama, ada accelerometer sensor. Lalu yang kedua ada light sensor juga. Yang ketiga ada sensor proximity. Dan yang keempat ada magnetometer dan gyroscope atau hardware-nya nih. Ini sih menarik banget ya. Cukup lengkap lah kalau pada bagian sensornya. Dan handphone ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4. Jadi untuk Wi-Fi, untuk Bluetooth, udah pasti ini sih ngebut banget ya. Kesimpulannya, menurut gua handphone ini sih bisa dibilang sebagai handphone all around. Buat gaming enak, kameranya bagus, untuk kerja juga udah enak juga, untuk sosmedan apalagi udah aman banget. Dan di Evogat ini sih menarik banget ya. Dihargain cuma 8 jutaan aja dan itu belum termasuk sama voucher apalagi promo tambahan. Menurut gua di harga 8 jutaan dengan prosesor, dengan kameranya, layarnya dan lain-lainnya yang udah bagus banget. Ini sih bisa gue bilang worth it banget. Tapi nggak tahu sih, kalau menurut kalian Oppo Reno 13 ini di harga 8 jutaan worth it nggak sih? Dan kira-kira pesaing dari Oppo Reno 13 ini apa ya? Coba deh kalian komen ya. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan tentang informasi gadget-gadget terbaru, bisa langsung aja kalian subscribe dan jangan lupa follow semua sosmed kita. Ada Instagram, ada TikTok. Segitu aja dari gua. Thank you and see you.